Tradisi melaksanakan upacara adat maupun ritual adat bukanlah merupakan hal baru. Kegiatan tersebut telah menjadi warisan secara turun-temurun yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Ikatan batin kepada leluhur bagi masyarakat adat Batak Toba akan selalu terhubung. Pasti ada suatu waktu untuk dia kembali berdoa kepada leluhurnya. Namun, ada upacara khusus yang memang dilakukan untuk berkomunikasi dengan leluhur. Upacara adat tersebut bagi masyarakat adat Dolok Permonangan dan juga bagi masyarakat adat Siaporas telah menjadi tradisi yang sampai hari ini masih dijalankan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Raga-raga Nabolak Parsiraunan dan arti memuji sahalan nyopu. Ada pesan dari Opung Muda Bolon harus menghormati leluhur. Jadi di raga-raga Nabolak ini yang dimuliakan juga dihormati adalah leluhur. Namun juga puncak dua kita harus juga kita panjatkan ke Opung Muda Bolon seperti itu. Kalau udah dinamakan Parsiraunan udah ada dari Opung tadi di atas 7 generasi. Kalau masih 5 atau 4 belum dinamakan itu Parsiraunan. Bagi masyarakat adat Siaporas, ritual adat merupakan hal yang sangat penting karena hubungan mereka dengan leluhur begitu dekat, sehingga ucapan syukur atas berkat yang mereka terima, baik dalam kesehatan dan pekerjaan, mereka sampaikan kepada leluhur. Begitu juga dengan doa permohonan untuk mendapat berkat. Sebenarnya bagi masyarakat adat Siaporas bukanlah merupakan yang aneh atau yang bukanlah merupakan yang agak sulit, karena dari awalnya sudah secara temurun dilakukan oleh para leluhur kami secara turun-temurun sampai ke saya generasi ke-8. Ini ritual harus dilakukan karena dengan melakukan ritual masyarakat adat Siaporas turunan Opung Tanglaut pemerintah selamat dan sehat. Seperti itu. Sama halnya dengan keberadaan masyarakat adat di Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Simalungun, Sumatera Utara. Tradisi ritual adat yang masih mereka jalankan demi bisa berkomunikasi dengan leluhur, meminta berkat, dan mengucapkan syukur selalu mereka lakukan ketika waktunya telah tiba. Lalu kami yakini Opung ini setiap ada pelaksanaan atau memuji Opung tadi ataupun melaksanakan ritual adat memuji Tuhan Maha Kuasa, semakin sehat kami, semakin sehat dan rezeki pun semakin banyak. Praktek ritual adat yang sampai hari ini berlangsung di komunitas adat Siaporas dan juga komunitas Dolok Permonangan di Kabupaten Simalungun merupakan ritual di mana masyarakat adat menyadari bahwa mereka tidak akan bisa terpisah dari pencipta alam semesta dan juga para leluhur mereka, yang di mana para leluhur mewariskan
ingatan, sejarah, dan juga praktik mengelola sumber daya alam dan juga mengelola kehidupan mereka sehari-hari. Untuk mempersiapkan semua kebutuhan upacara adat, masyarakat adat akan saling bergotong royong dalam mempersiapkannya. Peran serta status sosial kan berfungsi sesuai dengan peran masing-masing, baik sebagai buru, dongan tubuh, begitu juga dengan Raja Huta yang menjadi pelaksana utama atau lajing disebut sebagai suhut dalam upacara adat tersebut. Pelaksanaan ritual adat kami tidak lagi termasuk sulit, hanya kapan waktunya tinggal mengingatkan, dan apa saja yang mau dilaksanakan hanya tinggal berbagi tugas. Kehidupan kami komunitas untuk Jenderal yang dinamakan Markuda Buru, yang artinya ikut aturan dari anak dengan guru. Ya, kami sangat semangat tugas pelaksanaan ini secara gotong royong untuk biaya, gotong royong juga untuk pelaksanaan kegiatan langsung, dan sama-sama juga nama sudah guru mengangkat tangan bersembah dengan rendah hati kepada pemerintah. Merawat hubungan dengan leluhur adalah kewajiban bagi masyarakat adat Siaporas dan juga masyarakat adat Dolok Parmonangan. Karena mereka mempercayai setiap kehidupan yang dilalui mereka, para leluhur akan ikut serta memberikan petunjuk dan berkat. Bahwa keturunan Opu Mamtang Laut harus hormat dan tunduk terutama ke Opu Negari Republik. Sebagai pencipta langit dan bumi, juga segala isinya termasuk kami keturunan Opu Mamtang Laut. Itu pesan Opung kami ke kami. Keberadaan hutan adat bagi masyarakat adat Siaporas dan Dolok Parmonangan sangat penting, karena sumber kehidupan ada di hutan, baik itu sumber air, ramuan obat-obatan, dan terutama untuk kebutuhan ritual adat. Semua berasal dari hutan. Oleh karena itu, harus tetap dijaga dengan lestari dan berkelanjutan. Karena itu sama saja dengan merawat kehidupan agar bisa sampai ke generasi berikutnya. Dari keturunan Opung Mamtang Laut Ambarita yang berada di Siaporas ini, kita selalu melakukan 7 ritual, yang salah satunya Raga-Raga Nabulak Persilaunan, yang sebagian besarnya kita mengambil ramuan untuk acara tersebut dari hutan, termasuk yang dinamakan gudang, dan itu salah satu ramuan yang paling utama untuk melaksanakan ritual, yang termasuk namanya itu sai-sai dan juga tubor. Ada juga kita gunakan untuk sebagai pembakar lemang untuk ritual tersebut, yang namanya kayu, itu khusus dari hutan kita ambil, yang namanya Jungjung Buhit. Hubungan masyarakat adat Siaporas dengan hutan adat sangat erat dan merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya bilang tidak bisa dipisahkan? Setiap melakukan ritual adat kami, ada juga bagian dari keperluan untuk pelaksanaan ritual tumbuh di hutan adat Siaporas. Jadi untuk itu merupakan bagian penting hutan adat untuk masyarakat Siaporas. Masyarakat adat Siaporas dan juga Dolok Parmonangan sangat menggantungkan hidupnya dari hutan adat mereka. Seperti misalnya sumber air bersih. Nah, mereka sebenarnya
sangat kaya sekali dengan atas sumber daya alam yang dititipkan leluhur mereka kepada mereka. Tetapi sejak munculnya perusahaan yang masuk tanpa persetujuan mereka ke wilayah adat mereka dan juga ke hutan adat mereka, itu secara pelan-pelan dan terbukti memiskinkan mereka. Nah, makanya mereka sampai hari ini terus berjuang, terus memperjuangkan wilayah adat mereka, memperjuangkan hutan adat mereka. Apalagi misalnya hutan adat mereka adalah sumber obat-obatan, sumber ramuan-ramuan untuk sesajian kepada leluhur dan kepada Mula Jali Nabulon. Pati nami tonanyo putta debatado ikon pasanapon akan atoras niba. Diari na uli di bulan na dingganon. Ditakok ni matani areon. Pasangaron nabi ma opung nami opung matang laut. Dot akan nabadia na pinarbadiannya putta debata. Raja na pinaporkat man na sinapi ng putta debata. Ala nido amang padyanami ido hinaraw ni Pargoy Sakti na upasata ito amu asa marhite uning-uning amoy patinggil hamu Panginoon namin ito putta debata suang songoni ang tusahalan niya po namin ido hinaran ni Pargoy Sakti amang padyanami. Jadi itu kenapa saton kami sebelum berstudio menangis ya namar pangiduan obat tu pangiduan tai. Ada kolan hata di pasu-pasu. Ada jauh kasang apa dia rasa nah obat di pangidu bima. Itu kena mengaduan kadang makatai kita. Alana uning-uning atau nama mengaduan tu sama tadi bata. Jadi mai ramah tanya menjadi mangga. Bisa kita pahami bahwa banyak sekali pastinya tekanan-tekanan terhadap mereka di tengah-tengah arus modernisasi, di mana saat ini orang Batak tidak lagi bangga dengan identitasnya, karena banyak hal yang mempengaruhi itu, seperti misalnya hadirnya beberapa agama yang datang kemudian ke Tanah Batak, kemudian perkembangan zaman dan teknologi yang mengakibatkan beberapa pemuda adat merasa bahwa sudah ketinggalan zaman. Modernisasi telah memaksa kita mengenal kata kuno, sehingga modernisasi yang kita anggap sebagai jalan satu-satunya menggilas peradaban leluhur yang begitu kaya dengan keseimbangan antara alam dan manusia. Kebudayaan kita haruslah tetap terjaga, supaya kita tidak menjadi bangsa yang tidak berbudaya. Akui dan lindungi tradisimu agar tidak diambil orang lain.